Pak Daniel, kita berbicara terkait dengan industri kelapa sawit yang juga menjadi salah satu industri yang berkontribusi cukup besar dalam pendapatan negara kita di sepanjang tahun ini di tengah kenaikan harga CPO global. Nah, meskipun saat ini juga harganya tampaknya pergerakannya sudah mulai melandai. Nah, kemudian di tengah berbagai gejolak yang ada di sepanjang tahun ini, seperti apa Anda melihat perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia saat ini? Ya, makasih. Pertama, perkembangan kelapa sawit tentu menjadi produk unggulan ya, produk strategis yang sudah sangat membantu posisi Indonesia. Karena sawit saat ini di dunia itu menguasai 31,2% dari total nabati dunia yang sebesar 190 lebih juta ton. Nah, Indonesia di tengah produk dunia, kita ini adalah produsen nomor 1 di dunia sebesar hampir 47 juta ton tahun lalu 2021 dengan luas lahan 16,4 juta hektar. Kita sanggup melakukan ekspor sebesar 30 juta ton per tahun atau menguasai 54% dari sawit dunia yang nilainya itu mencapai 21 miliar US dollar atau di dalam rupiah lebih dari 288 triliun. Dan strategisnya adalah bahwa sawit ini juga menyerap tenaga kerja 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Dan sanggup, terakhir ya, bahkan sanggup membantu negara menghemat devisa sampai 38 triliun dari program B30. Dengan perkembangan sawit tersebut, kita berharap sawit terus berkembang dan menjadi kekuatan yang ada di Indonesia, Mbak. Oke, baik, dengan tadi kontribusi dari industri sawit yang juga cukup besar yang tadi Anda sempat jelaskan begitu ya, seperti apa sebetulnya kalau kita bedah kembali begitu ya tantangan-tantangan dan juga peluang bagi industri kelapa sawit di Indonesia untuk terus berkembang begitu? Ya, tantangannya cukup banyak ya, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal itu menjadi tantangan yang sangat klasik dari dulu adanya tumpang tindih lahan yang jumlahnya cukup besar, 3,4 juta hektar. Nah, tumpang tindih ini harus segera diatasi, diambil kebijakan strategis oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan masalah. Yang kedua adalah masih rendahnya produktivitas sawit rakyat yang hanya 2-3 ton per hektar. Dari normalnya itu bisa mencapai 6 ton per hektar. Sehingga usaha untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat menjadi sangat strategis. Karena begitu kita berhasil meningkatkan 1 ton per hektar saja, itu sudah menghasilkan 5,8 juta ton per tahun. Karena sawit rakyat itu menguasai 41% dari luas lahan total sawit di Indonesia yang 41% itu sejumlah 5,8 juta hektar. Nah, tantangan juga secara eksternal yang paling utama adalah menghadapi kampanye negatif ya dari negara-negara lain. Sebenarnya ini menjadi perang dagang, sehingga kepemimpinan G20 kita berharap pemerintah bisa melakukan lobby yang kuat, melakukan kampanye yang baik, bahwa pertama adalah sawit itu masa depan energi dan pangan dunia. Yang kedua bahwa sawit merupakan menjadi produk yang bisa masuk ke dalam green environment dan green economy. Sehingga tantangan kedua adalah meskipun kita pengekspor terbesar dan penghasil terbesar nomor 1 dunia, tetapi sampai saat ini Indonesia belum mampu menjadi penentu harga dan pasar. Sehingga kita mendorong pemerintah agar menyatukan para stakeholder bersama pemerintah, bersama BPDPKS, agar merumuskan suatu strategi ke depan Indonesia harus mampu menjadi penentu harga dan penentu pasar sawit di dunia. Nah, yang ketiga adalah saya ingin menjelaskan kenapa sawit itu menjadi jawaban bagi pangan dan energi dunia. Tahun 2025 nanti penduduk Indonesia akan meningkat lebih dari 8 miliar penduduk. Nah, peningkatan penduduk ini membutuhkan 226 juta ton nabati. Ya, sehingga untuk sawit
kita membutuhkan 36 juta ton peningkatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan pertumbuhan dunia. Nah, dari 36 juta ton ini, ternyata sawit yang paling menghemat kebutuhan luas lahan, sawit yang paling produktivitasnya tinggi. Kalau kita bandingkan dengan produk lain, nabati lain, ada sawit, ada kedelai, ada rapeseed, ada sunflower, justru untuk mencapai 36 juta ton peningkatan kebutuhan nabati dunia, sawit itu hanya membutuhkan lahan 9,2 juta hektar. Sementara kedelai dia membutuhkan 70 juta hektar. Rapeseed membutuhkan 37 juta lahan hektar. Sunflower 51 juta lahan hektar. Nah, sehingga ini menjelaskan bagaimana sawit jauh lebih ramah lingkungan dan sawit jauh lebih bisa menjawab kebutuhan pangan nabati termasuk energi dunia. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tadi poin yang menarik begitu terkait dengan lobi-lobi pemerintah, apalagi juga di tengah kondisi saat ini, yaitu krisis energi dan juga pangan yang tengah dihadapi dunia. Nah, tapi kalau kita kembali membedah permasalahan di industri kelapa sawit kemarin, ini juga berkaitan dengan harga tandan buah segar yang sempat mengalami penurunan begitu ya. Bahkan di beberapa daerah ini harganya di bawah Rp1.000 per kilogram. Dan saat ini juga tampak sudah mulai pulih. Seperti apa Anda melihatnya, Pak Daniel? Ya, ini menjadi pukulan berat waktu terjadi penurunan ya sekitar bulan April sampai mungkin sebulan yang lalu. Wah, seluruh petani sawit menangis karena faktanya pada saat negara lain atau dunia mengalami keuntungan yang tinggi, bahkan di Malaysia itu harga sawit bisa mencapai 4.000 lebih harganya, tetapi di Indonesia waktu itu drop sampai 500 sehingga ada disparitas lebih dari 3.000. Nah, sehingga kondisi tersebut otomatis meningkatkan kemiskinan serta menurunkan daya beli masyarakat. Petani di Kalimantan, petani di Sumatera, petani di Sulawesi, semuanya mengalami pengalaman yang tragis. Nah, sehingga waktu itu kita mendorong bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis dan terus memantau perkembangannya. Nah, tadi sudah disampaikan di awal bahwa sekarang harga sawit sudah baik menembus 2.500, itu suatu kabar yang baik untuk petani. Meskipun di dapil saya di Kalimantan Barat, harganya masih sekitar 1.000 belum sampai 2.000. Nah, sehingga itu menjadi tantangan pemerintah yang kita khawatirkan kalau kondisi itu tidak diatasi dengan baik, nanti lahan-lahan sawit rakyat yang sebesar 41% itu yang 5,8 juta tidak dirawat dengan baik, karena kalau mereka panen pun mereka rugi, sehingga kalau karena tidak dirawat nanti akan membuat anjlok produktivitas lahan pertanian rakyat. Nah, sehingga kita mengapresiasi pemerintah sudah mengambil langkah tegas sehingga ke depan pemerintah harus mengawal perkembangan yang ada di lapangan. Oke, baik. Kemudian seperti apa Anda melihatnya begitu ya strategi dari pemerintah dalam menaikkan dan juga menjaga harga TBS sejauh ini begitu, karena memang di beberapa daerah tadi dikatakan juga bahwa harga sudah mulai merangkak naik. Nah, kemudian seperti apa juga harapan Anda terhadap pemerintah agar kedepannya harga TBS ini bisa lebih stabil? Ya, pertama ada beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah yang kita apresiasi dan ternyata sudah memberikan hasil yang baik. Pertama, pemerintah langsung membuka keran ekspor yang sebelumnya ditutup. Pemerintah juga mengambil kebijakan adanya peningkatan dari B30 menjadi B35. Dan yang paling penting itu adalah pemerintah dalam waktu tertentu sudah menghapus pungutan ekspor. Nah, itulah yang menjadi daya pengukit sehingga harga TBS sawit rakyat sekarang sudah mulai merangkak naik. Tapi yang perlu dilakukan adalah pemerintah terus melakukan pemantauan sampai harga sawit balik sesuai dengan harga yang berlaku secara umum di dunia. Ya. Lalu ada kebijakan lain yang oleh petani sawit, yaitu BPDPKS kita dorong agar terus fokus menyerap petani sawit rakyat. Ya. Kedua adalah pemerintah perlu membantu meringankan jadwal kredit KUR karena hampir semua petani sawit rakyat itu melakukan kredit usaha rakyat. Nah, di tengah harga yang kemarin anjlok, mereka kesulitan untuk melakukan
pencicilan, sehingga keringanan penjadwalan kredit menjadi sangat membantu para petani. Lalu yang paling penting adalah harus ada dipermudah izin-izin ya, sehingga ekspor bisa berjalan dengan baik. Dan yang sangat jangka panjang yang perlu segera dilakukan saat ini adalah seluruh petani sawit rakyat itu harus membentuk koperasi-koperasi sehingga mereka bisa membangun pabrik kelapa sawit, sehingga menjadi salah satu bagian untuk menstabilkan harga.